Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kembali saya pada video singkat kali ini yang akan membahas tentang tafsiran surah Al-Mudatsir ayat 30 sampai 31 dan kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan yang berrelevan dengan nilai saat sekarang ini. Ya, pertama kita akan membacakan tentang ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Terjemahan surah Al-Mudatsir ayat 30 dan 31. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di atasnya 19 malaikat penjaga. Kami tidak menjadikan para penjaga neraka, kecuali para malaikat, dan kami tentukan bilangan mereka itu, kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Orang-orang beriman bertambah imannya. Orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak akan ragu-ragu, serta orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat-sesatnya orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kecenderungan dan pilihan mereka sendiri, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan mereka dan menerima petunjuk. Tidak ada orang yang mengetahui tentang bala tentara Tuhanmu kecuali Ia sendiri. Ia yang kasakar itu tidak lain adalah peringatan bagi manusia. Maha benar Allah atas segala firman. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Mudatsir sampai 31 ini berkaitan dengan kesombongan kaum musyrik, terutama Abu Jahal jumlah penjaga neraka yang berjumlah 19 orang, 19 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran.
Mereka menganggapnya sedikit dan yakin bisa mengalahkan mereka, padahal itu adalah ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta menolak Walid bin Mughir terhadap Al-Quran yang dianggap sihir, yang akhirnya diancam dengan neraka sakor yang dijaga oleh mereka-mereka tersebut. Awal mula dan penyebab pertama kali turunnya surah ayat ini setelah ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, menolak dan mencari-cari kelemahan dari Al-Quran. Salah satu tokohnya yaitu Al-Walid bin Mughir. Setelah berpikir, akhirnya menuduh Al-Quran sebagai sihir yang dipelajari bukan wahyu ilahi. Hal ini membuat beliau tinggikan siksaan di dunia neraka sakar. Sedangkan di beberapa riwayat dikatakan bahwa dari Al-Bara bin Ibn Azib, sekelompok Yahudi pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi neraka jahanam. Sahabat tersebut kemudian menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa jumlahnya adalah 19. Kaum musyrik seperti Abu Jahal dan tokoh-tokoh lainnya menganggap enteng jumlah tersebut dan merasa bisa mengalahkan ke-19 malaikat tersebut dengan jumlah mereka yang saat itu berlipat-lipat kali, bahkan beribuan kali lebih banyak. Itulah tentang nilai-nilai singkat atau asbabun nuzul singkat tentang ayat 30 dan 31 surah Al-Mudassir. Adapun tafsiran yang dapat kita ambil dari atau tafsiran terbawi atau yang berhubungan dengan nilai pendidikan yang tentang ayat ini, yaitu dapat beberapa hal. Pertama kali tentang menjelaskan tentang sebagai cobaan atau fitnah bagi orang-orang kafir. Mereka menganggap remeh jumlah tersebut, menolaknya, dan kemudian menunjukkan kesombongan dan kekafiran mereka. Padahal yang tidak mereka ketahui bahwa 19 itu hanya perumpamaan dan kita tidak mengetahui berapa jumlah pasti di dalam tentang malaikat penjaga neraka itu. Poin yang kedua itu tentang memberi keyakinan terhadap bagi para ahli kitab. Jumlah 19 ini terlihat jika diusut-usut pada sekarang ini ialah sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab mereka saat itu, yaitu Taurat atau Injil. Sehingga menegaskan bahwa kebenaran Al-Quran dan menambahkan keyakinan mereka yang tulus akan membawa mereka ke kebenaran yang hakiki dan akan meninggalkan kekafiran mereka. Yang poin selanjutnya itu tentang untuk menambahkan iman dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang menerima informasi ini sebagai kebenaran dari Allah, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlu berdebat dan meragukannya, karena segala apapun yang berasal dari Allah pastilah benar hukumnya. Sedangkan yang selanjutnya itu tentang mengungkap akan keraguan kaum muslim pada saat itu. Ayat ini menutup celah bagi orang-orang munafik dan kafir untuk terus meragukan kekuasaan Allah. Allah telah menjelaskan di dalam berbagai banyak ayat tentang kekuasaan dan kekuasaannya, keagungannya. Dan ayat ini lebih menekankan lagi bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya itu tentang ujian keimanan dan sikap terhadap Al-Quran. Keimanan itu hukumnya itu berkelanjutan, tidak bisa ataupun bertahap-tahap, tidak bisa sekaligus langsung mencapai keimanan hakiki. Keimanan itu sedikit demi sedikit akan menghasilkan bukit. Dan begitu pun dengan keimanan. Dengan sedikit kita melakukannya dengan sedikit-sedikit, tetapi dengan konsisten, maka keimanan itu akan tumbuh dalam hati dan akan mencapai dari ridha Allah Subhanahu wa taala di hari yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya itu tentang ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pendorong ketakwaan dan keimanan. Ilmu pengetahuan di atas dunia ini semuanya bisa berasal dari Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran jauh sebelum diketahui bahwa teori sekarang ini dijelaskan bahwa manusia berasal dari tumbuhan, dari tumbuhan dan dari tanah. Setelah berbagai penelitian para ahli, diketahui bahwa manusia tersebut memang berasal dari sari tumbuhan dan sari makanan yang dimakan, sehingga manusia itu berasal dari tanah. Dan itu jauh sebelum dapatkan bukti tersebut. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tersebut. Dan begitu pun dalam hal-hal matematika. Di salah satu video sebelumnya telah dibahas bahwa
perhitungan-perhitungan itu sudah jauh masuk ke dalamnya sebelum diketahui bahwa bagi orang-orang yang pada zaman tersebut. Selanjutnya Pesan itu yang dapat kita tentang ambil itu mendorong sikap disiplin dan patuh terhadap aturan. Orang-orang beriman tidak akan memandang orang lain apakah ia mau atau tidak terhadap melakukan sesuatu aturan. Seseorang yang beriman hatinya akan kokoh. Ia akan yakin bahwa akan melakukan akan sesuatu, maka ia akan melakukannya. Bahkan tanpa orang-orang yang menertawakannya atau tidak atau mencemoohnya, ia akan tetap melakukannya karena di hatinya terhadap keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Dan peraturan itu akan mendapat balasan yang setimpal di hari akhirat. Tetapi pada zaman sekarang ini peraturan banyak berada, tetapi pelaksanaannya hampir tidak ada atau minim terjadi. Hal itu amatlah kurang baik karena peraturan yang dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang baik dan akan mendapatkan balasan di kelak hari. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan video saya sekarang ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-13 mata kuliah tafsir terbawi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.